si Pablo baik-baik aja. Cuma Pablo dan Ray ya baik-baik aja. Cuma ya tadi yang sudah disampaikan bahwa tekanan psikis ya, di mana mereka ini memiliki seorang anak, seorang bayi yang butuh ASI, sehingga itu yang membuat mereka agak stres. Perasaan kita lah gimana kalau kita punya anak kecil flu aja, batuk aja kita udah kepikiran, apalagi nggak memperoleh ASI kan gitu. Masih kecil gitu kan, dia butuh kasih sayang orang tua. Sampaikan ini curhatnya Ray dan Pablo. Ya kasihan, anak masih kecil. Terlebih lagi anak kecil begitu waktu datang masuk ke rutan kan, aduh, perasaannya seperti apa ya gitu. Ngomong apa aja? Ya mereka nggak, justru sampai hari ini mereka itu merindukan anaknya. Saking dia merindukan anaknya, sehingga mereka menahan untuk anaknya tidak bisa datang ke penjara untuk besuk mereka. Kalau datang mereka malah tambah stres. Gitu. Jadi mereka kondisinya sangat prihatin sekali soal anak ya. Cuma berharap supaya mereka bisa memperoleh penangguhan penahanan sehingga bisa berkumpul lagi dengan anaknya yang masih kecil. Saudara Ray ini adalah seorang ibu yang memiliki anak yang berumur 1 tahun, yang menurut kami sangat miris ya, ketika melihat seorang anak yang merupakan haknya untuk memperoleh ASI. Sejak persoalan hukum ini, anak tersebut tidak memperoleh ASI lagi. Hati nurani kita gimana terhadap anak ini? Dipikirkan nggak? Ya kan? Jangan kita melihat bahwa seolah-olah saudara Pablo, saudara Ray, mereka adalah seorang kriminal, mereka adalah seorang penjahat. Enggak juga dong seperti itu. Karena seseorang bisa dinyatakan bersalah manakala sudah ada putusan dari pengadilan. Mereka tidak pernah lagi bertemu dengan anaknya, ya kan? Karena ketika anak itu harus datang di dalam tahanan, mereka yang merasa lemah, mereka yang merasa perasaannya itu betul-betul hancur lebur, anak yang baru 1 tahun saja harus berada di dalam rutan. Iya kan, untuk bertemu orang tuanya. Ini pernah ketemu sama anaknya, tapi begitu ketemu sama anaknya justru bukan mereka semangat, tapi mereka lebih down. Makanya mereka berharap supaya nggak ketemu lagi anaknya di dalam rutan. Insya Allah nantilah mereka bebas ya. Kapan mereka bisa bertemu lagi? Saudara Ray ini adalah hanya sebatas yang pihak yang mewawancarai, sama seperti kalian, ya kan? Kemudian wawancara saudara Ray ini bukan kali pertama saja. Artinya sudah banyak YouTube yang pemilik kontennya adalah saudara Pablo sudah diupload ke pihak YouTube, dan itu sudah dimiliki oleh pihak YouTube, bukan mereka lagi. Tapi yang menjadi persoalan adalah mereka juga dilibatkan, mereka ditarik dalam persoalan ini seolah-olah mereka terlibat dalam persoalan perkara hukum ini. Padahal kalau menurut hemat kami, mereka hanya sebatas pihak yang mewawancara. Kemudian si Pablo juga adalah pihak pemilik akun atau konten YouTube itu. Ketika konten itu sudah diupload, maka bukan lagi milik mereka karena ada prosedurnya, maka itu jadi milik dari pihak YouTube. Kemudian selanjutnya kalau jadi pihak YouTube, kepemilikan pihak YouTube, jadi pertanyaan, apakah juga pihak YouTube dalam perkara ini diperiksa dan dijadikan tersangka sama seperti saudara Pablo dan saudara Ray? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Kemudian lagi, ya, terkait persoalan ini, saudara Ray yang hanya sebatas wawancara saja, tidak pernah menggali, tidak ada desain apapun sebelumnya bahwa akan menggiring persoalan seperti ini. Contoh, saya kasih ilustrasi sedikit sama kalian. Kalian meminta saya untuk wawancara terhadap persoalan hukum saudara Pablo. Kemudian saya memberikan keterangan, saya menyerang kehormatan orang lain. Pertanyaan sederhananya, ketika saya dilaporkan, masa sih kalian juga harus dipidanakan? Masa sih pemilik dari stasiun TV kalian juga harus dipidanakan? Itulah yang terjadi sama saudara Pablo hari ini. Kan begitu. Di mana keadilannya? Makanya kami ini betul-betul membela saudara Pablo dan saudara Ray, menuntut keadilan kok. Artinya perbuatan hukum kedua orang ini harus dibatasi, jangan disamakan. Mereka ini tidak pernah berkata-kata yang di luar dari norma, melanggar norma. Kita tidak mengatakan bahwa itu melanggar hukum ya, melanggar norma lah. Kemudian seolah-olah mereka selalu diidentikan persoalannya perkara yang itu loh, perkara yang ini loh. Padahal bukan. Mereka ini hanya sebagai pihak yang wawancara, sebagai host, sama lah seperti kalian kawan-kawan wartawan.
Ya kan? Mereka salah mewawancarai narasumber saja. Apakah salah mewawancarai narasumber mereka harus ikut dipidana? Itu menurut hemat kami adalah sebuah ketidakadilan. Dan dalam perkara ini kami tidak ingin hukum itu salah alamat. Ketika hukum salah alamat, maka terjadi ketidakadilan. Itu yang menurut hemat kami ini hanya sebatas pencemaran nama baik atau penghinaan martabat seseorang. Kemudian digiring lagi, ditarik-tarik lagi, seolah-olah persoalan ini adalah persoalan kesusilaan. Di mana kesusilaannya? Bagaimana logika hukum kita berpikir bahwa ini adalah sebuah kesusilaan? Nggak ada kaitannya menurut kami. Persidangan kami sangat siap lah. Kami sangat confident untuk menangani perkara ini. Insya Allah beliau berdua itu tidak bersalah. Tapi akan masuk P21 kapan, Bang? Kami belum tahu. Mungkin untuk menanyakan hal itu, kawan-kawan bisa menanyakan ke pihak Polda ya, atau ke pihak Berarti itu masih tahanan Polda? Masih tahan sampai hari ini. Belum masuk berkas P21? Masih tahanan Polda. Antara kepolisian sama penyidik lah kalau persoalan berkas itu. Kami sisa menunggu. Kalau dilakukan tahap 2, kami akan dampingi. Begitu dibawa ke persidangan, kami juga akan dampingi. Kan seperti itu. Seharusnya kan kalau dalam perkara biasa itu kan cuma 90 hari maksimal penahanan di penyidikan. Namun berdasarkan KUHP boleh ditambah lagi 60 hari, jadi sekitar 150 hari. Artinya kurang lebih 5 bulan. Dan ini sekarang mereka sudah jalani sekitar 3 bulan ya, 3 bulan atau 3 bulan lebih lah ya. Berarti ya batas maksimalnya itulah. Artinya 2 bulan lah paling telat lagi perkara ini sudah harus maju atau dihentikan. Sejak tanggal 8 kemarin, kami telah diberikan kuasa oleh saudara Pablo dan saudara D untuk menangani perkaranya. Sebelum kami diberikan kuasa tersebut, kami dengan tegas menanyakan kepada saudara Pablo, bagaimana dengan pengacara yang sebelumnya? Dijawab oleh saudara Pablo dan saudara Ray, terhadap pengacara yang sebelumnya, mereka sudah melakukan pencabutan kuasa. Sehingga berdasarkan kode etik, kami bisa menjalankan ini. Dan kami tidak melanggar kode etik. Sebenarnya sudah dari beberapa minggu yang lalu, ya kan? Tapi tentunya saya harus melihat dulu apakah benar bahwa saudara Pablo, saudara Ray ini sudah tidak memiliki lawyer. Ketika saya beberapa kali bertemu sama beliau, ternyata memang beliau sudah tidak didampingi lawyer. Makanya saya minta, mana surat pencabutannya? Mana, silakan saudara bikin pernyataan kalau saudara mau untuk saya nangani perkara saudara. Sebenarnya sudah dari beberapa minggu yang lalu, ya kan? Tapi tentunya saya harus melihat dulu apakah benar bahwa saudara Pablo, saudara Ray ini sudah tidak memiliki lawyer. Ketika saya beberapa kali bertemu sama beliau, ternyata memang beliau sudah tidak didampingi lawyer. Makanya saya minta, mana surat pencabutannya? Mana, silakan saudara bikin pernyataan kalau saudara mau untuk saya nangani perkara saudara. Kami nggak masuk untuk menanggapi hal ini, karena kami sesama lawyer nggak etik untuk harus saling menanggapi atau mengomentari hal itu. Kalau saya lihat biasa-biasa aja, karena mungkin beliau berhijab selama di... Oh, berhijab? Iya. Baru nih, Bang? Udah lama, selama ya kurang lebih berapa bulan ini sudah berhijab. Ray berhijab. Ya, Ray kan muslim, ya kan? Orang berhijab ya memang itu anjurannya kok. Wajar aja. Ya kan? Nggak perlu ada alasan sama Tuhan. Kan begitu. Yang lebih religius juga di dalam tangan. Lebih religius. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.